Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama Cornelius Media. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Dan kesempatan pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang kelima dengan judul Yesus Pemberi Perhentian. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang memberikan petunjuk, nasihat, arahan, amaran, peringatan di dalam firman-Mu. Kesempatan saat ini, kembali lagi kami akan mempelajari dan mendalami pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya kami mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, supaya apa yang terjadi kepada para pendahulu kami di masa yang lalu, kami belajar dari kesalahan mereka. Berkati kami yang akan mendiskusikan pendalaman Alkitab ini dan juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dari rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sekarang sudah tiba di pelajaran yang kelima dengan judul Yesus Pemberi Perhentian. Ayat tema yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran yang kelima ini ada di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-9 mengatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebelum kita akan masuk, saya akan menjelaskan sedikit konteks dekat dari Ibrani pasal 4 ini. Bagaimana, apa argumen yang coba dibangun oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat berdasarkan konteks dari Ibrani pasalnya yang keempat ini. Kalau kita baca Ibrani pasal 4 ayat 1 dan 2, di sana bicara tentang orang Israel yang memberontak di padang gurun karena mereka tidak percaya kepada perkataan yang diberikan oleh Musa kepada mereka. Dan mereka yang memberontak kepada Musa sama dengan mereka yang memberontak terhadap firman Kristus pada masa ketika kitab Ibrani ini ditulis. Jadi dia ingin membandingkan bagaimana mereka yang memberontak, orang-orang Israel kuno yang memberontak, akan sama dengan para pembaca kitab Ibrani yang tidak percaya dan tidak menurut kepada firman Kristus. Lalu kemudian kalau kita lihat di ayat 3 sampai ayat 5, penulis mencoba menghubungkan kata perhentian ini dengan apa yang terjadi atau berada di dalam kitab Mazmur ya kalau kita lihat. Dan bagi cara eksegesis orang Yahudi ini merupakan hal yang lumrah, hal yang biasa menghubungkan teks dengan kata kunci yang sama. Dan ini di dalam liturgi Yahudi menghubungkan dua teks ini adalah dua teks yang sama, yaitu di dalam Mazmur 95 dan di Ibrani pasal 4 yang kita baca di sini. Artinya, sebenarnya dia menunjuk kepada sesuatu yang masih ada di masa depan, yang merupakan perhentian yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan ini. Kalau kita masuk di ayat 6 sampai ayat yang ke-7, penulis Ibrani kembali lagi mengulangi tentang semua generasi pada waktu Musa hidup itu gagal untuk mencapai perhentian. Jadi sebenarnya tema tentang kegagalan masuk kepada perhentian ini sudah dimulai di pasal sebelumnya, yaitu pasal 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Bahkan bukan cuma di zaman Musa, generasi sesudah itu, Yosua, bahkan Daud, mereka itu gagal menaklukkan tanah Kanaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, secara literal bisa diambil maknanya adalah masih ada lagi tempat perhentian yang belum ditaklukkan baik oleh Musa, oleh orang Israel kuno, oleh Yosua, ya bahkan juga oleh Daud sendiri. Lalu kalau kita masuk ke ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9, maka di sana satu tokoh yang diangkat oleh penulis Ibrani, yaitu nama Yosua di sana. Kalau kita baca ayat 8, sebab andai kata Yosua, jadi Yosua disebutkan. Nah, sebenarnya maksud ini adalah untuk komparasi. Karena Yosua di dalam bahasa Ibrani dan Yesus itu sama, ya, itu sama. Artinya penulis Ibrani ingin membandingkan bahwa pemimpin mereka di masa yang lalu, Yosua, gagal membawa umat ini masuk ke tempat perhentian.
Atau dengan kata lain gagal untuk memperoleh tempat perhentian secara seutuhnya. Tetapi Yosua yang baru atau Yesus Kristus ini, dialah yang akan membawa umatnya menuju ke tempat perhentian yang sejati, yang sepenuhnya. Jadi kalau kita baca ayat ini dalam konteks ini, maka sebenarnya argumen yang ingin dibangun oleh penulis Ibrani adalah menunjuk kepada Yesus Kristus, sang pemberi perhentian yang sejati. Musa gagal, Yosua gagal, Daud juga tidak sempurna, tapi Yesus akan menyempurnakan dan menyelesaikan apa yang gagal dipenuhi oleh para pendahulunya. Saya pikir itulah konteks dekat dari Ibrani pasal 4 ayat 9, dan ini sebenarnya adalah amaran, ya, berwaspada. Kalau mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, maka apa yang terjadi kepada leluhur mereka bisa akan terjadi lagi di masa ketika nasihat ini diberikan kepada para pembaca kitab Ibrani. Baik, di dalam pasal 4 ini ada dua kata yang seringkali kita dengarkan, yaitu tempat perhentian dan hari perhentian. Kita akan lebih mendalami apa yang dimaksudkan dengan tempat perhentian dan hari perhentian ini. Jadi dua kata ini adalah dua kata yang berbeda. Hari perhentian ini datang dari kata Greka, yaitu kata pausis, yang sering diterjemahkan God's rest. Lalu kemudian yang kedua yaitu tempat perhentian atau hari perhentian, yang datang dari bahasa Yunani, yaitu sabatismos, yang diterjemahkan sabat rest. Jadi dua kata ini adalah dua kata yang berbeda di dalam bahasa Yunani. Nah, apa yang dimaksudkan dengan sabatismos? Sabatismos ini menurut para ahli Alkitab ini adalah hari Sabat, merujuk kepada hari Sabat, hari yang ketujuh di dalam minggu. Dan ketika Paulus mengungkapkan sabatismos ini di dalam Ibrani pasal 4, ini dia sedang menjelaskan tentang kata pausis. Dia menggunakan kata ini sebagai ilustrasi untuk menjelaskan tentang hari, tentang tempat perhentian yang dimaksudkan di dalam Ibrani pasal 4 ini. Dan sayang sekali kata ini hanya muncul satu kali di dalam Alkitab, yaitu di dalam ayat ini. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan kata pausis atau God's rest. Nah, kata ini muncul 8 kali di dalam kitab Ibrani. Dan kalau kita baca Perjanjian Lama yang diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, kata ini juga muncul di sana dan menandakan bahwa ini adalah sebuah perhentian yang terjadi setelah melakukan kegiatan. Sini ada dua contoh. Contoh yang pertama adalah kita bisa buka itu di dalam Bilangan pasal 10 ayat 36. Di sana digunakan untuk tempat tinggal permanen dari Ka'bah itu atau Bachtra itu di Kanaan, yaitu ketika kemah suci itu sudah tiba di Kanaan, bait suci itu sudah tiba di Kanaan, dikatakan dia berhenti di sana. Dia beristirahat di sana setelah perjalanan yang jauh. Kemudian kata yang dipakai yang kedua yaitu kita bisa dapat di dalam Ulangan pasal 12 ayat 9. Di sana dikatakan, sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi yang kedua adalah melambangkan bagaimana perjalanan bangsa ini yang sangat panjang, nantinya mereka tiba di tempat perhentian mereka, yaitu tanah pusaka mereka. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa fase di mana Paulus menjelaskan bahwa tempat perhentian ini tidak dimiliki mereka secara penuh. Tetapi sebenarnya arti dari kata pausis ini atau God's rest ini memiliki arti yang lebih luas lagi dan lebih dalam. Bukan hanya dalam hal tanah pusaka atau tanah Kanaan milik bangsa ini. Nah, kita lihat di sini. Dikatakan di sini bahwa walaupun bangsa Israel ini telah menduduki tanah Kanaan, tetapi itu ternyata hanya bagian kecil saja dari kata pausis atau God's rest yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 8, di sana dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari yang lain. Jadi artinya pada saat itu mereka belum juga masuk kepada tempat perhentian yang dimaksudkan oleh
Rasul Paulus ini. Demikian juga pada zaman Daud, dijelaskan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 7. Setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi kita bisa lihat bahwa dari zaman ke zaman ternyata bangsa ini mereka tidak sepenuhnya mendapatkan bagian di dalam tempat perhentian itu. Oleh karena kejahatan dan juga pemberontakan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 95 ayat 11, di sana sangat jelas Alkitab mengatakan, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ya, mereka tidak akan pernah masuk. Tetapi yang yang menarik di sini adalah bahwa perhentian yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel itu masih diberikan kepada orang Kristen sampai pada zamannya. Ibrani pasal 4 ayat 7, sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaranya. Jadi apa sebenarnya arti yang mendalam dari kata pausis ini? Kalau kita baca di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary halaman 414, di sana dikatakan, hal ini mengacu pada istirahat orang Kristen dari perbuatan dosa dan dari upaya untuk mendapatkan keselamatan dengan jasanya sendiri. Jadi itulah kesibukan, kegiatan, perang rohani yang selama ini kita lakukan. Kita tidak akan mendapatkan perhentian kalau kita masih saja berbuat dosa dan mau mendapatkan keselamatan dengan jasa kita sendiri. Oleh karena itu Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi rest kepada mereka. Baik, terima kasih pendeta. Dan kalau kita baca kembali kalimat di dalam ayat inti kita, jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Maka kita juga patut bertanya, apa maksud dan makna rohani dari kalimat yang sederhana ini? Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Kalimat ini bisa jadi oleh penulis, maksud dan tujuannya adalah mengingatkan kepada kita, atau konteks pertamanya kepada jemaat orang Kristen pada waktu itu, yang adalah keturunan Yahudi, untuk mereka melihat kembali ke belakang kepada perjalanan generasi bangsa Israel yang sebelumnya, yang tadi sudah dikatakan gagal menikmati perhentian yang seutuhnya daripada Tuhan. Sebab kalau kita menilik kembali perjanjian Allah dengan Abraham, maka Allah menginginkan keturunan Abraham itu menjadi berkat dan dengan menikmati perhentian yang sesungguhnya yang dia ingin sediakan. Namun mereka gagal. Nah, kabar baiknya, maksud dari penulis ini mengingatkan kita, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, bahwa janji Allah itu sampai saat ini masih tersedia. Jadi janji Allah itu masih tersedia dan kita masih punya kesempatan untuk menikmati suatu hari perhentian itu. Jadi masih tersedia dan berarti kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhentian itu di dalam Yesus. Lantas kalau kita berbicara tentang hari perhentian itu sendiri, Tuhan sering menghubungkan hari perhentian, hari Sabat. Kalau di ayat ini dikatakan hari yang ke-7 dengan pembebasan bangsa Israel dari Mesir, artinya ada penebusan di sana. Tetapi di dalam Keluaran pasal yang ke-20 itu juga berhubungan dengan Sabat penciptaan. Artinya ada dua hal yang dikaitkan dengan hari perhentian ini. Yang pertama itu penciptaan, ketika Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaan penciptaannya dan itu sangat sempurna, maka hari Sabat mengingatkan kita kepada hari penciptaan. Yang kedua, ketika mereka diperbudak di Mesir, kemudian Tuhan menuntun mereka keluar dan Tuhan mengkaitkan itu dengan hari Sabat. Ada penebusan di sana. Dari pekerjaan penciptaan dan penebusan, maknanya adalah kita menyadari bahwa tidak ada bagian kita yang sempurna seperti Allah. Kita hanya perlu bergantung kepada Tuhan supaya Dia boleh menyempurnakan apa yang kita lakukan. Sebab kita tidak ada bagian dalam penciptaan. Kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Digarisbawahi oleh penulis Sekolah Sabat, kita juga tidak bisa menebus diri kita dari dosa. Artinya, kalau masih ada satu hari perhentian, penulis sedang mengingatkan bahwa
kesempatan itu harus kita pergunakan baik-baik untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah yang sanggup memberikan perfection atau kesempurnaan dalam segala hal. Itulah sebabnya dia menjanjikan ada hari perhentian dan itu masih berlaku. Nah, memasuki Sabat, merayakan Sabat juga memiliki makna di masa yang akan datang. Sebab di ayat ini dia tidak hanya berbicara sekarang, tetapi perhentian yang dimaksud adalah perhentian yang betul-betul sempurna. Sebab kalau kita melihat kepada Ibrani pasal 11, maka orang-orang yang dijanjikan perhentian itu belum menikmatinya juga. Artinya mereka pada waktu mereka hidup belum menikmati perhentian yang sepenuhnya di dalam Tuhan. Kapan itu? In the future. Di masa yang akan datang. Kalau begitu, memasuki dan merayakan Sabat sama dengan cara Tuhan mengizinkan kita mencicipi penciptaan yang baru yang akan terjadi kemudian pada waktu Yesus datang membawa perhentian yang sepenuhnya. Jadi singkatnya, Sabat itu maksud rohaninya, jadi masih ada satu hari perhentian, maknanya adalah mengingatkan kita bahwa kita masih memiliki kesempatan. Yang kedua, kita itu boleh belajar bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam ketergantungan itu, kita memiliki pandangan jauh ke depan tentang kesempurnaan, perhentian yang penuh yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Sekarang kalau kita belajar tentang seringkali dibandingkan antara Sabat hari perhentian dan Kanaan sebagai tempat perhentian. Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Kalau kita pelajari maka sebenarnya perhentian di dalam sejarah umat Israel adalah ketika mereka telah menaklukkan dan mendiami tanah Kanaan. Sementara di kitab Ibrani yang dimaksud dengan perhentian terakhir yaitu ketika pertentangan besar telah selesai. Setan, malaikat, dan pengikutnya telah dibinasakan. Lalu nanti pada waktu itu umat-umat tebusan akan hidup di dalam ketentraman atau kita katakan rest abadi selama-lamanya tanpa ada gangguan. Nah, maksud Tuhan melepaskan orang Israel dari Mesir adalah supaya mereka bisa masuk ke tanah peristirahatan. Minimal ada empat hal yang mereka nikmati di tanah peristirahatan itu. Yang pertama adalah kemerdekaan. Mereka tidak lagi diperbudak. Yang berikut adalah keamanan. Mereka tidak lagi merasa khawatir bahwa mereka akan diserang oleh bangsa-bangsa sekitar. Yang berikut adalah kemakmuran. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya. Dan yang keempat adalah kesetiaan. Mengapa? Karena di tanah peristirahatan ini, tanah Kanaan ini, mereka diberikan izin dengan leluasa untuk menyembah dan mencari Tuhan. Nah sekarang apa hubungannya dengan hari Sabat? Kalau bagi orang Israel kuno yang Tuhan berikan itu adalah tanah Kanaan, lokasi ya dalam tanda kutip, sebagai perhentian, maka kepada orang Kristen Allah menyediakan hari Sabat, waktu, bukan lokasi tetapi waktu sebagai sarana untuk peristirahatan. Apa kelebihan daripada hari Sabat dibandingkan dengan tanah Kanaan? Kalau tanah Kanaan mungkin tidak semua orang bisa masuk ke sana. Tanah Kanaan tidak semua orang bisa pergi ke sana. Bagi kita yang tinggal jauh tidak bisa ke sana. Tetapi waktu ini bisa diakses oleh siapa saja. Apapun latar belakang budaya, pendidikannya, semua orang punya 1 kali 24 jam. Itu berarti hari Sabat itu bisa diakses dan bisa dinikmati. Dan itulah bedanya antara Kanaan sebagai tempat perhentian dan Sabat sebagai perhentian. Di hari Sabat kita juga merayakan kemerdekaan. Karena sudah diangkat oleh Pendeta Widodo tadi. Di kitab Ulangan pasal 5, hari Sabat dihubungkan dengan tema penebusan. Ya. Lalu kemudian di hari Sabat juga kita merasakan keamanan oleh karena kita rest, ya. Kita melepaskan semua beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Di hari Sabat juga kita merasakan kemakmuran. Oleh karena ingat di Yesaya pasal 58 ada janji bahwa mereka yang menyebut hari Sabat hari kenikmatan, hari Tuhan itu hari yang mulia dengan tidak menjalankan segala urusan kita, ada janji di sana mengatakan bahwa mereka akan
melintasi puncak bukit kemenangan dan mereka akan diberi makan dari milik pusaka Yakub, Ya. sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi lalu kemudian yang berikut tentang kesetiaan. Hari Sabat adalah hari di mana Tuhan datang dekat dengan kita, menikmati hubungan yang intim dengan kita, ya, di mana kita diizinkan untuk tidak memikirkan semua perkara-perkara duniawi yang menjadi beban kita selama 1 minggu, tetapi pada hari itu kita berkonsentrasi, berfokus kepada hubungan kita dengan Tuhan supaya kita bisa menyembah Dia di dalam kesetiaan. Jadi saya bisa katakan 4 hal tadi, kemerdekaan, keamanan, kemakmuran, kesetiaan, semua itu bisa dinikmati oleh orang-orang Israel modern ketika kita masuk kepada perhentian hari Sabat. Saya pikir inilah perbedaan dan persamaan antara Sabat hari perhentian dan Kanaan sebagai tempat perhentian sebagaimana yang dialami atau dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel kuno di zaman yang lalu. Baik, kemudian setelah itu kita juga penting untuk belajar bagaimana cara kita untuk percaya dan mengimani Yesus yang adalah pemberi perhentian dan juga tempat perhentian itu. Nah, penulis Sekolah Sabat kita, Profesor Felix Cortaz, mengatakan bahwa semua janji-janji yang Tuhan berikan kepada manusia itu hanya bisa diakses oleh iman. Jadi betapa pentingnya iman itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di atas dunia ini, mereka gagal oleh karena mereka tidak memiliki iman yang bertumbuh. Itu kita bisa buka di dalam Ibrani pasal 4 ayat 2. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan yang sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkan. Jadi itu kita bisa lihat salah satu contoh kenapa sampai firman itu tidak dapat tumbuh oleh karena mereka tidak bertumbuh juga di dalam iman mereka. Nah, oleh karena itu kalau kita baca di dalam Seventh Day Adventist Commentary di dalam halaman 356 di sana dikatakan bahwa it is a dangerous thing to hear a divine command if what is heard is not translated into action. Ini sangat berbahaya ketika kita mendapatkan atau mendengarkan perintah Tuhan, kita dengarkan tapi tidak kita translate dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan bahwa obedience transforms the words of Christ into personal character. Jadi penurutan itu akan menuntun kita kepada personal karakter yang lebih dekat lagi dengan Yesus. Nah, bayangkan kalau kita tidak menurut perintah Tuhan, apa yang akan terjadi kepada kita? Yang pertama tadi dikatakan bahwa itu adalah sebuah kegiatan yang berbahaya. Dan yang kedua, itu tidak akan menuntun kita kepada perubahan karakter menjadi sama seperti Yesus. Oleh karena itu pentingnya di sini bertumbuh di dalam iman. Nah, penulis Sekolah Sabat kita, Profesor Felix Cortaz, mengatakan bahwa sebenarnya iman itu dapat menular. Ya, kalau kita baca cerita bangsa Israel ketika 10 orang pengintai ini mereka kurang beriman. Kemudian mereka mulai memberikan kabar-kabar yang tidak baik kepada bangsa ini, maka itu tertular kepada bangsa. Tetapi sebaliknya kalau orang itu memiliki iman yang kuat, maka iman ini dapat tertular kepada orang lain. Nah, saat ini kita akan melihat ada 3 janji atau 3 hal penting yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita agar kita dapat memiliki iman atau percaya kepada Yesus yang adalah sumber perhentian itu. Yang pertama adalah kita harus saling menasihati. Itu terdapat di dalam Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Jadi pentingnya untuk saling menasihati. Lalu yang kedua, apa yang dikatakan yaitu saling memperhatikan. Ibrani 10 ayat 24. Ya, di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan yang ketiga adalah saling menjaga. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi dengan 3 tips ini kiranya dapat membantu kita untuk saling menjaga iman. Kenapa?
Karena walaupun iman kita kuat, tetapi kita tinggal di orang-orang yang tidak kuat imannya. Ya. Itu bisa menular. Mungkin mereka yang akan kuat iman, atau sebaliknya kita yang akan lemah iman. Baik, terima kasih pendeta. Dan di dalam kitab Ibrani pasal 4, dikatakan juga bahwa pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ini sama dengan apa yang tertulis di dalam pasal sebelumnya, Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, dan sampai ayat yang ke-8. Dikutip dari Mazmur pasal 95. Nah, kalau begitu, bagaimana sih cara kita mendengarkan suara Tuhan? Kitab Ibrani pasal 1 ayat yang pertama menceritakan bahwa di zaman dulu Allah sudah berbicara kepada umat-umatnya melalui berbagai macam cara. Dan kita tahu dalam pelajaran Wahyu bahwa Tuhan ingin menyatakan dirinya sendiri lewat berbicara kepada umat-umatnya. Baik itu lewat alam, baik itu lewat sejarah, baik itu lewat pernyataannya, mujizat yang terjadi, tanda-tanda, dan dia berbicara dalam berbagai cara kepada kita. Pertanyaannya yang penting adalah bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan kalau begitu pada hari ini. Ini amaran kepada kita bahwa kesempatan yang diangkat dengan tanda kutip hari ini diberikan kepada kita adalah merupakan suatu kesempatan yang harus dipergunakan, tidak boleh ditunda. Harus membuat keputusan, tidak boleh ditunda lagi pada waktu yang akan datang. Sebab kalau ada penundaan, maka pasti ada bahaya di dalamnya. Nah, kalau kita melihat bangsa Israel, mereka seringkali tidak mendengarkan suara Tuhan. Kesempatan sudah diberikan, tetapi tidak mendengarkan suara Tuhan. Allah sudah berulang kali berbicara kepada mereka. Bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan? Maka yang pertama adalah kita butuh kerendahan hati. Sebab bagi orang yang hidup di zaman dulu, mungkin bagi mereka pernyataan Tuhan tidak ada yang tertulis seperti sekarang ini. Kita memiliki Alkitab untuk kita mengetahui suara Tuhan. Itulah sebabnya pada waktu kita membaca Alkitab, kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Haruslah dengan rendah hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebab kalau tidak dengan kerendahan hati, maka seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tanpa kerendahan hati, tidak mungkin seseorang dibentuk oleh firman Tuhan, suara Allah yang dia dengarkan. Jadi perlu kerendahan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan untuk menerima undangannya, maka Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 mengatakan dengan jelas dari perumpamaan Yesus tentang gembala yang baik. Ayat yang ke-27 dia katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Artinya ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita bisa hanya kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan dia. Kita sudah kenal suaranya. Oh, ini dia yang berbicara, bukan oknum yang lain. Sebab kita mendengarkan suara itu yang familiar dengan kita, pendengaran kita, maka kita akan mengenali dia sedang berbicara kepada kita. Dan kalau dia berbicara kepada kita, dia katakan, domba-dombaku mengikuti aku, mereka mengikut aku. Mendengarkan suara Tuhan paling nampak ketika kita mengikuti apa yang dia perintahkan kepada kita. Dan yang berikutnya adalah penyerahan yang total. Cara mendengarkan undangan atau panggilan Tuhan berbicara kepada kita adalah penyerahan yang total kepada kehendaknya. Dalam penyerahan yang total ini, kita perlu kembali belajar balik ke belakang terhadap kesempatan. Masih ada tersedia satu hari perhentian. Di mana ini juga menggambarkan tentang penantian terhadap sorga. Tanpa ketergantungan kita kepada Tuhan, penyerahan yang mendalam, kita tidak akan memiliki perhentian yang utuh di dunia ini. Bahkan ini juga adalah suatu pelatihan untuk kita boleh bergantung dan sampai tiba di sorga. Artinya, kesempatan sudah diberikan. Hari ini Tuhan memperdengarkan suaranya lewat berbagai macam cara di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau mendengarkan suaranya dengan kerendahan hati dan penurutan, dengan selalu dekat dengan Tuhan, dan dengan penyerahan, itu tergantung masing-masing kita. Tetapi paling tidak, kalau kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan, ini merupakan suatu kabar baik bagi kita, supaya kita boleh melatih diri kita bertahan
supaya menikmati perhentian yang penuh yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Untuk itu mari kita selalu datang berdoa kepadanya, berserah supaya benar-benar kita siapkan untuk boleh menikmati perhentian yang penuh pada waktu Dia datang. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik bagi kehidupan kami, Engkau setia di dalam kehidupan kami, dan kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami, Engkau berbicara kepada kami, untuk kami boleh bersedia menikmati janji yang tidak pernah gagal Engkau akan penuhi, yaitu tentang perhentian yang penuh di dalam Kristus. Bapa, kami hidup di dunia ini, banyak tantangan pergumulan. Di dunia ini tidak ada perhentian yang seutuhnya, tetapi di dalam Yesus kami memiliki pengharapan untuk menikmati perhentian yang penuh itu. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk selalu berdiri dalam kerendahan hati, mendengarkan suara-Mu. Ajar kami untuk menuruti dan mengikuti perintah-perintah-Mu. Ajar kami untuk hidup selalu dekat, supaya kami semakin terbiasa dengan panggilan dan undangan Tuhan. Dan ajar kami untuk berserah, bergantung sepenuhnya kepada-Mu, supaya kami dilatih untuk bersiap bagi kerajaan surga. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberkati pemirsa yang menyaksikan program ini. Berkati kami juga yang ada di studio. Terpujilah namamu, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.